Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri IR. Ini adalah teori dasar yang penting banget teman-teman tentang IR, dan di bawah ini terdapat dua gambar. Pertama itu ada William Herschel dan Jean Baptiste Joseph Fourier. William Herschel itu yang menemukan sinar inframerah dan Jean Baptiste Joseph Fourier yang menemukan FTIR, teman-teman. Ini adalah video series yang pertama. Nanti akan ada lagi video lanjutannya teman-teman tentang membahas IR, karena spektroskopi IR ini akan saya bahas lebih detail lagi dan lebih lengkap lagi. Dan apabila teman-teman ingin mendownload tabel IR ini adalah tabel IR yang lengkap. Teman-teman bisa download link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut videonya teman-teman, saya akan menginfokan untuk teman-teman yang ingin memesan cover helm karakter yang lucu ini, teman-teman bisa kunjungi Instagram @coverhelmcustom.fractionid. Di sini teman-teman bisa memesan cover helm berkarakter. Dan apa sih kegunaan cover helm ini? Kegunaan cover helm ini yang pastinya untuk menghiasi helm teman-teman semua. Dan apabila teman-teman pakai di dalam berkendara sendiri maupun komunitas, yang pastinya akan menjadi suatu keunikan sendiri dan menjadi kenang-kenangan. Dan bisa juga dipakai dalam menghibur, seperti foto ini menghibur anak kecil yang mungkin butuh penghiburan dari kita. Untuk teman-teman ingin info selanjutnya, teman-teman bisa hubungi di @coverhelmcustom.fractionid. Linknya saya cantumkan di deskripsi video ini, teman-teman. Baik, kita lanjut penjelasan videonya, teman-teman. Ilmu yang akan kita pelajari pertama itu pendahuluan tentang IR raman, klasifikasi pita IR, bentuk pita IR, informasi yang diperoleh dari spektra IR, rentang serapan IR, wilayah sidik jari atau the fingerprint region, jenis dan jumlah vibrasi normal. Dan akan dibahas juga spektrum IR, alkana, alkena, alkuna, alkohol, nitril, aldehida, keton, asam karboksilat, amina, dan amida. Pendahuluan, spektroskopi inframerah atau infrared atau IR berkaitan dengan vibrasi molekul. Energi vibrasi lebih rendah dibandingkan energi elektronik yang berkaitan dengan spektroskopi UV vis. Sebaliknya, panjang gelombang sinar IR lebih panjang dibandingkan dengan panjang gelombang sinar UV vis. Jadi, energi IR lebih kecil dari energi UV, sedangkan panjang gelombang IR lebih besar daripada panjang gelombang UV. Pada spektroskopi IR, besaran yang sering digunakan adalah bilangan gelombang yang disimbolkan V dengan satuan cm pangkat minus 1, yang merupakan kebalikan dari panjang gelombang yang memiliki satuan mikrometer. Jadi, V sama dengan 1 per lambda. Besaran ini sebenarnya berbeda dengan frekuensi vibrasi yang memiliki satuan detik pangkat minus 1 atau hertz, karena V sama dengan Hc bagi lambda, dengan H sama dengan tetapan Planck dan C kecepatan cahaya. Namun untuk kemudahan pernyataan satuan, frekuensi biasa dinyatakan dengan bilangan gelombang karena besarnya memang berbanding lurus. Absorpsi energi pada daerah IR atau bilangan gelombang 650 sampai 4000 cm pangkat minus 1 akan menyebabkan perubahan pada vibrasi molekul. Jadi di sini ada rentang di mana IR dekat memiliki bilangan gelombang 4000 cm pangkat minus 1, sedangkan IR jauh memiliki bilangan gelombang 650 pangkat. Sedangkan IR jauh memiliki bilangan gelombang 650 cm pangkat minus 1. Panjang gelombangnya IR dekat yaitu 2,5 mikrometer dan IR jauh 15,4 mikrometer. Informasi tentang vibrasi molekul dapat diperoleh dengan cara A. Menentukan spektrum IR-nya atau dengan cara langsung. Dengan cara ini akan diperoleh frekuensi dalam spektrum yang sama dengan frekuensi vibrasi dan molekul. B. Menentukan spektrum ramannya atau tidak langsung. Dari spektrum IR, jika vibrasi gugus fungsi diketahui, informasi ini dapat digunakan untuk identifikasi jenis senyawa. Penampakan spektrum inframerah. Posisi pita dalam analisa inframerah dinyatakan dalam satuan frekuensi. Frekuensi sering dinyatakan sebagai bilangan gelombang, yakni jumlah gelombang atau panjang gelombang per sentimeter atau simbolnya cm pangkat minus 1. Hubungan antara frekuensi atau bilangan gelombang dengan panjang gelombang dinyatakan sebagai V sama dengan 10 pangkat 4 per lambda, dengan V menyatakan bilangan gelombang satuannya cm pangkat minus 1 dan lambda sebagai panjang gelombang dalam satuan mikrometer. Daerah yang sering dianalisa dengan spektroskopi inframerah adalah dalam kisaran 4000 sampai 600 cm pangkat minus 1 atau setara dengan 2,5 sampai 25 mikrometer atau lebih rendah. Hasil analisa dicatat dalam modus pemancar atau persen transmitan atau serapan atau ABS. Berikut adalah hasil pengukuran dengan spektroskopi
spektroskopi inframerah, di mana di sumbu X itu menyatakan bilangan gelombang yang satuannya cm/1 dan sumbu Y persen T atau persen transmitan. Jadi dengan mengetahui bilangan gelombang, misal muncul pita di 2800, 1600 dan 800, kita tahu gugus fungsi apakah yang terdeteksi, dan persen T ini menyatakan berapa banyak cahaya yang diteruskan dan yang diserap. Makin tinggi nilai persen T berarti semakin banyak cahaya yang diteruskan dan sedikit diserap oleh senyawa. Untuk mengetahui identifikasi gugus fungsinya akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini terdapat spektrum cahaya, di mana infrared absorption spektroskopi atau spektroskopi serapan inframerah terdapat di 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁻3 dalam satuannya meter. Bagaimana radiasi dan materi berinteraksi? Kita bisa lihat di bagian infrared, di mana atom-atom akan mengalami stretching atau bending, dan bisa kita lihat di kiri dan kanan di mana cahaya dapat mengubah spin, ini adalah NMR. Cahaya dapat mengubah distribusi elektron, ini adalah UV phase. Sekarang kita akan membahas energi vibrasi momen dipol. Hanya senyawa dengan momen dipol tertentu yang dapat menyerap radiasi inframerah. Ikatan yang tidak menyerap itu satu, alkena dan alkuna tersubstitusi yang simetris. Jadi alkilnya itu akan di alkana dan alkena sama rata kiri dan kanan. Lalu yang kedua, berapa ikatan CC? 3 molekul diatomik yang simetris. Beberapa gugus fungsi menyerap kuat radiasi inframerah. 1 gugus karbonil merupakan absorber terkuat. Makanya nanti pitanya itu akan lebih panjang dan runcing. Kedua, begitu juga dengan hidroksil dan CO. Pita-pita OH dan CO akan sangat terbentuk ciri khasnya teman-teman. Kalau OH itu kan nanti akan melebar dan CO itu runcing juga. Sekarang kita akan membahas spektroskopi Raman. Unggulan dari spektroskopi Raman ini, dia bisa mendeteksi gugus yang sangat simetris. Contohnya seperti alkana di C, C dan alkuna. Misalnya kiri dan kanannya itu seimbang gugus alkilnya. Sedangkan gugus spektroskopi IR itu kan tidak bisa membaca ya teman-teman. Dia pitanya itu tidak terbentuk. Jadi tidak bisa diidentifikasi. Caranya itu, molekul diiradiasi dengan cahaya UV yang kuat. Pada saat yang sama, spektrum inframerah diukur. Cahaya UV mempromosikan elektron dari orbital ikatan ke orbital anti-ikatan. Pembentukan dipol pada gugus. Mengaktifkan gugus fungsi agar menyerap radiasi IR. Contohnya seperti gambar ini di mana yang alkunanya ini simetris. Lalu dia diiradiasi sehingga mengaktifkan momen dipol. Lalu senyawa bisa menyerap infrared. Sekarang kita bahas klasifikasi pita IR. Pita IR dapat diklasifikasikan sebagai kuat atau S simbolnya strong, sedang M simbolnya atau medium, atau lemah weak simbolnya W, tergantung pada intensitas relatifnya dalam spektrum inframerah. Kuat pita menutupi sebagian besar sumbu Y. Pita sedang jatuh ke sekitar setengah dari sumbu Y, dan pita lemah berada di sekitar sepertiga atau kurang dari sumbu Y. Di sini terdapat gambar di mana weak itu yang pastinya dia transmissionnya ini atau yang cahaya yang diteruskan itu lebih banyak. Jadi persennya itu mau ke angka 100. Jadi dia lemah. Sedangkan kalau misal transmissionnya kecil persenannya, maka dia disebut strong. Pita aktif IR. Tidak semua ikatan kovalen menampilkan pita dalam spektrum IR. Hanya pita polar melakukannya. Ini disebut sebagai IR aktif. Intensitas pita tergantung pada besarnya momen dipol yang terkait dengan ikatan yang dimaksud. Ikatan yang sangat polar, seperti gugus karbonil, C rangkap 2O, menghasilkan pita yang sangat kuat. Ikatan polaritas sedang dan ikatan asimetris menghasilkan pita yang sedang. Ikatan polar lemah dan ikatan simetris menghasilkan ikatan lemah atau pita yang tak dapat diamati. Bisa dilihat di gambar ini teman-teman, di mana gugus karbonil dan tidak simetris akan menghasilkan pita yang kuat, nanti akan ke bawah. Sedangkan apabila dia ikatannya polar, dia akan lemah pitanya seperti alkuna ini yang rangkap 3, dan alkuna yang di sebelah kanan sudah polar dan simetris juga sehingga tidak menghasilkan peak. Bentuk pita IR. Bentuk pita inframerah datang dalam berbagai bentuk. Dua dari yang paling umum, sempit dan luas. Pita sempit itu tipis dan runcing seperti sebuah pisau. Pita lebar itu luas dan halus. Contoh umum dari pita lebar adalah yang ditampilkan oleh ikatan hidroksil, seperti di gambar ini teman-teman. Seperti yang ditemukan dalam alkohol dan asam karboksilat, seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Informasi yang diperoleh dari spektra IR. IR paling berguna dalam memberikan informasi tentang keberadaan atau tidak adanya kelompok fungsional tertentu. IR dapat memberikan sidik jari molekuler yang dapat digunakan saat membandingkan sampel. Jika dua sampel murni menampilkan IR yang sama, spektrum dapat dikatakan bahwa mereka adalah senyawa yang sama. Sehingga IR ini bisa dipakai dalam membandingkan apakah sampel ini adalah produk yang asli atau produk tiruan. Ya teman-teman, jadi bisa ketahuan dengan IR ini. IR tidak memberikan
memberikan informasi rinci atau bukti molekuler, rumus, atau struktur. IR memberikan informasi tentang fragmen molekuler, khususnya fungsional grup. Oleh karena itu, cakupannya sangat terbatas dan harus digunakan bersama-sama dengan teknik lain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang struktur molekul. Jadi untuk lebih mastiin, jadi ada namanya penambahan pengujian lagi seperti NMR, MS, dan UV-Vis agar dapat menentukan gugus fungsi senyawa dengan pasti. Rentang serapan IR. Kisaran absorpsi IR tipikal untuk ikatan kovalen adalah 600-4000 cm pangkat minus 1. Grafik menunjukkan wilayah spektrum di mana jenis ikatan tersebut biasanya terserap. Misalnya pita tajam di sekitar 2200-2400 cm pangkat minus 1 akan menunjukkan kemungkinan adanya ikatan tangkap 3 CN atau CC. Jadi kita bisa lihat di gambar ini teman-teman, di mana ikatan tunggal lalu dia berikatan dengan hidrogen, maka dia ada di rentang 3000-3500. Dan yang ikatan tangkap 3 yang ada C rangkap 3-nya itu di 2100 sampai 2300. Dan alkena ikatan tangkap 2 itu sekitar 1600 sampai 1800. Sedangkan yang tunggal C ikatan tunggal dengan atom lain itu sekitar 600 sampai 1400. Ini adalah cara cepatnya menghafal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu di mana mendeteksikan gugus fungsi tersebut. Ini adalah 4 prinsip dari wilayah IR, di mana yang sudah disinggung sebelumnya. Apabila ada atom hidrogen berikatan dengan atom lain itu sekitar 2700 sampai 4000, yang ikatan rangkap 3 itu 2000 sampai 2700, kalau yang ikatan rangkap 2 itu sekitar 1600 sampai 2000, sedangkan yang ikatan tunggal itu 600 sampai 1600. Teman-teman bisa screenshot dan mungkin bisa catat ya teman-teman untuk biar cepat menghafal. Sekarang kita bahas wilayah sidik jari atau the fingerprint region. Meskipun seluruh spektrum IR dapat digunakan sebagai sidik jari untuk keperluan membandingkan molekul, kisaran 600 sampai 1400 cm pangkat minus 1 disebut daerah sidik jari. Ini biasanya merupakan area kompleks yang menampilkan banyak pita, masing-masing sering tumpang tindih lain. Kompleksitas ini membatasi penggunanya hanya untuk sidik jari dan harus diabaikan oleh pemula saat menganalisis spektrum. Bagi siswa, Anda harus memfokuskan analisis pada spektrum lainnya, yaitu wilayah di sekitar kiri 1400 cm pangkat minus 1. Jadi di wilayah sidik jari ini sangat banyak teman-teman spektrumnya. Jadi kita susah sangat menganalisanya untuk menentukan gugus fungsi apakah yang terbentuk. Lebih baik untuk kita yang baru-baru belajar IR, lebih baik kita di wilayah di atas 1400 ke kiri. Karena itu jarang terjadi tumpang tindih sehingga kita tahu gugus fungsi apakah di daerah tersebut. Kalau yang di kanan hanya bercabang-cabang seperti ini. Jadi susah untuk dianalisis. Jenis vibrasi normal. Saat molekul diberikan sinar inframerah, akan terjadi vibrasi-vibrasi. Pertama itu vibrasi stretching atau ulur. Ada vibrasi simetri dan asimetri. Vibrasi stretching dan simetris itu artinya dia akan maju mundur secara bersamaan. Apabila vibrasi stretching asimetris, berarti maju mundurnya saling bertolak belakang. Kedua ada vibrasi bending atau tekuk. Di vibrasi tekuk ini ada 4 macam. Ada in-plane rocking, simbolnya P, in-plane schizoring atau gunting, out-plane wagging, lalu ada out-plane twisting. In-plane rocking itu kiri ke kanannya barengan. Kalau in-plane schizoring, kiri kanannya berlawanan, jadi seperti gunting. Kalau out-plane wagging itu atas ke bawahnya barengan. Kalau outplane twisting, atas ke bawahnya berlawanan. Jumlah jenis vibrasi normal. Jumlah jenis vibrasi normal diperlukan 3 koordinat untuk menentukan satu posisi dalam ruang. Untuk n titik atau n atom dihasilkan 3n derajat kebebasan. Pergerakan molekul melibatkan translasi, rotasi, dan vibrasi. Vibrasi untuk molekul tali linear adalah perlu 3 derajat kebebasan untuk translasi, kedua perlu 3 derajat kebebasan untuk rotasi. Jadi tersisa 3n dikurang 6 kemungkinan jenis vibrasinya. Vibrasi untuk molekul linear, 1 perlu 3 derajat kebebasan untuk translasi, kedua perlu 2 derajat kebebasan untuk rotasi, atau rotasi pada sumbu ikatan tak mungkin. Jadi tersisa 3n dikurang 5 kemungkinan jenis vibrasinya. Contoh, tentukan vibrasi untuk molekul CO2. CO2 itu kan termasuk molekul linear ya. Maka vibrasi molekul CO2 itu kita pakai rumus 3n dikurang 5. Dimana 3 dikali 3 karena jumlah atomnya ada 3, C1O2. Jadi 3 atomnya dikurang 5, jadi ada 4 jenis vibrasinya. Ini adalah CO2 yang sudah disinggung sebelumnya, hasilnya ada 4. Dan H2 ini kan molekul tak linear, jadi dia pakai rumus 3n-6, di mana jumlah atomnya itu n-nya, yang air, molekul air ada 3 juga, jadi hasilnya adalah 3. Jadi dia ada 3 jenis vibrasinya. Ini adalah vibrasi molekul air, ada stretching asimetris, simetris, dan bendingnya 1. Spektrum IR alkana. Alkana tidak memiliki gugus fungsi.
Spektrum IR mereka hanya menampilkan CC dan CH, getaran ikatan. Dari jumlah tersebut yang paling berguna ada CH band atau pita CH yang muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Kita bisa dilihat sini teman-teman, apabila CH stretching muncul di bawah 3000 cm pangkat minus 1, sedangkan CH bending di sekitaran 1400-an. Spektrum IR alkena. Selain adanya ikatan CH, alkena juga menunjukkan pita sedang yang tajam sesuai dengan getaran ulur ikatan C rangkap 2C pada sekitar 1600 sampai 1700 cm pangkat minus 1. Beberapa alkena mungkin juga menunjukkan pita renggangan untuk ikatan CH yang muncul sekitar 3080 cm pangkat minus 1. Seperti gambar di bawah ini, namun pita ini bisa dikaburkan oleh pita yang lebih lebar muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Nah, di sini apabila CH stretching alkena akan muncul di 3080 cm pangkat minus 1. Jadi lebih besar dibandingkan yang CH alkena stretching. Di gambar ini juga terdapat C rangkap 2C stretching di 1642. Spektrum menunjukkan bahwa pita yang muncul sekitar 3080 cm pangkat minus 1 dapat dikaburkan oleh pita yang lebih luas muncul sekitar 3000 cm pangkat minus 1. Jadi CH stretching ini pitanya sangat lebih luas ya teman-teman dibandingkan CH yang alkena, sehingga bikin 3023 CH alkenanya ini akan kabur atau tumpang tindih lebih tepatnya. Spektrum IR alkuna. Pita yang paling menonjol dalam alkuna berhubungan dengan karbon-karbon ikatan rangkap 3. Ini terlihat sebagai pita yang tajam dan lemah pada sekitar 2100 cm pangkat minus 1. Alasan itu lemah adalah karena ikatan rangkap 3 tidak terlalu polar. Dalam beberapa kasus, seperti dalam alkuna yang sangat simetris, mungkin tidak muncul sama sekali karena polaritasnya rendah dari ikatan rangkap 3 yang terkait dengan alkuna tersebut. Alkuna terminal artinya ikatan rangkap 3 berada di ujung rantai karbon, memiliki ikatan CH yang melibatkan karbon sp, atau karbon itu membentuk bagian dari ikatan rangkap 3. Oleh karena itu, mereka juga mungkin menunjukkan ketajaman. Pita lemah pada sekitar 3300 cm pangkat minus 1 sesuai dengan renggangan CH. Alkuna internal yaitu ikatan rangkap 3 di tengah sebuah rantai karbon, tidak memiliki ikatan CH dengan karbon sp, dan oleh karena itu kekurangan band yang disebutkan di atas. Di slide ini menunjukkan perbandingan antara tidak simetris alkuna terminal di 1 oktuna dan alkuna internal di simetris 4 oktuna. Di mana kita lihat teman-teman di oktuna ini terdapat pita CH stretching alkuna, sedangkan yang di 4 oktuna tidak memiliki CH stretching pitanya, dikarenakan 4 oktuna ini simetris sedangkan 1 oktuna ini tidak simetris. Spektrum IR neutral. Dengan cara yang sangat mirip dengan alkuna, neutral menunjukkan pita menonjol sekitar 2250 cm pangkat minus 1 disebabkan oleh ikatan rangkap 3 CN. Pita ini menunjukkan bentuk yang selancip dan runcing saja, seperti ikatan rangkap 3 CC alkuna. Tapi karena ikatan rangkap 3 CN lebih polar, ini pita lebih kuat daripada alkuna. Kita bisa lihat di mana C rangkap 3N ini lebih tajam dibandingkan C rangkap 3C alkuna, karena C ikatan rangkap 3N ini lebih polar dibandingkan alkuna. Jadi kuncinya adalah munculnya pita itu harus tidak simetris dan harus polar. Spektrum IR alkohol. Pita yang paling menonjol dalam alkohol adalah karena ikatan OH atau hidroksil dan muncul sebagai pita yang paling kuat, lebar mencakup kisaran sekitar 3000 sampai 3700 cm pangkat minus 1. Kita bisa lihat di gambar ini di mana stretching OH ini sangat lebar dan luas ya teman-teman. Ini adalah ciri khas dari alkohol. Apabila ada gugus hidroksilnya OH, maka akan muncul pita seperti ini. Spektrum IR aldehida dan keton. Karena aldehida juga mengandung ikatan CH dengan karbon sp2 dari ikatan C rangkap 2O. Aldehida juga menunjukkan sepasang pita kekuatan sedang yang diposisikan sekitar 2700 dan 2800 cm pangkat minus 1. Pita-pita ini hilang dalam spektrum keton karena sp2 karbon keton tidak memiliki ikatan CH. Kita bisa lihat di gambar yang atas yang butyraldehid, dia kan punya CH di aldehidnya. Jadi dia muncul pita CH stretching, lalu CH dari sp3-nya juga. Sedangkan keton tidak punya seperti aldehida, tidak mempunyai CH stretching yang di dekat karbonilnya, sehingga dia tidak muncul pitanya, sedangkan di aldehid ada. Spektrum IR asam karboksilat. Karboksilat menunjukkan pita yang sangat kuat dan lebar yang mencakup rentang lebar antara 2800 sampai 3500 cm pangkat minus 1. Untuk stretching OH pada saat yang sama juga menunjukkan pita runcing yang panjang di tengah spektrum sekitar 1710 sesuai dengan CO stretching. Selain dia mempunyai OH stretching, asam karboksilat juga mempunyai gugus CO karbonil. Jadi dia panjang banget. Ini adalah ciri khas dari asam karboksilat. Spektrum IR amina. Pita yang paling khas pada amina disebabkan oleh renggangan atau stretching ikatan NH dan tampak sebagai pita yang lemah sampai sedang. Pita agak lebar atau tapi tidak seluas pita OH alkohol. Pita ini diposisikan di ujung kiri spektrum dan kisaran sekitar 3200 sampai 3600 cm pangkat minus 1. Amina primer memiliki dua ikatan NH. Oleh karena itu mereka biasanya menunjukkan dua paku
yang membentuk ikatan pita ini menyerupai gigi geraham. Amina sekunder hanya memiliki satu ikatan NH yang membuat mereka hanya menunjukkan satu paku, merupakan gigi taring. Terakhir, amina tersier tidak memiliki ikatan NH. Dan oleh karena itu, pita ini tidak sama sekali ada dari spektrum IR. Ini adalah spektra IR dari amina sekunder di mana dia mempunyai pita NH stretching yang bentuknya luas, tetapi tidak seperti hidroksil yang sampai ke bawah. Jadi dia tidak terlalu menyerap cahaya IR. Sedangkan hidroksil itu sangat menyerap sehingga dia sampai ke bawah. Lalu di amina sekunder ini ada cahaya stretching juga. Ini adalah ciri khas dari amina sekunder. Spektrum IR amida. Gugus fungsi amida menggabungkan ciri-ciri amina dan keton karena ia memiliki ikatan NH dan ikatan CO karbonil. Oleh karena itu, amida menunjukkan suatu hal yang sangat kuat. Pita agak lebar di ujung kiri spektrum dan merentang di antara 3100 dan 3500 cm/1 untuk perenggangan atau stretching NH. Pada saat yang sama, mereka juga menayangkan pita berbentuk tiang di tengah spektrum sekitar 1710 cm/1 untuk C rangkap 2O karbonil merenggang. Seperti amina, amida primer menunjukkan dua paku, sedangkan sekunder amida hanya menunjukkan satu lonjakan. Ini adalah contoh amida di mana dia memiliki CH stretching dan NH stretching juga. Lalu ada C rangkap 2O karbonilnya. Karena amida memiliki NH yang berikatan dengan karbonil sehingga pitanya agak ke bawah. Berbeda dengan amina yang NH-nya itu hanya di atas. Ini adalah contoh dari spektrum IR amida. Sekian video dari saya tentang teori dasar penting banget di spektrofotometri IR. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin tabel IR-nya, teman-teman bisa download di link deskripsi. Dan di deskripsi video juga terdapat link untuk referensi materi video ini. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh materi video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.